Naik gunung manapun gunakan tata krama atau etika sopan santun. Itu paling pokok utama. Ditambah istilah apa sajalah yang ada di gunung harus bisa mengedukasikan. Tadi Bang Ade mengatakan jangan membawa. Maksudnya tanda kutip membawa apa nih? Membawa di sini salah satunya narkoba ataupun minuman keras yang lainnya, Bang. Karena kenapa? Di samping memang kembali lagi ketika kita bertamu ya, Bang ya. Ketika kita yang ditekankan harus ada sopan santun, etika dan estetikanya. Ketika kita memang mengkonsumsi barang obat-obatan terlarang, di samping kita mengurangi dari sikap sopan santun tersebut, kedua memang membahayakan si dirinya pribadi. Secara fisik. Ketika kita normal pun kita ngerasakan kadang-kadang kewalahan, apalagi kita dipengaruhi sama hal-hal tersebut. Saya pribadi nih, mungkin dari kami yang ada di sini, dari anak-anak semua penggiat, jangan coba-coba kalau naik gunung menyepelekan. Menyepelekan apa nih? Ketinggian atau kependekannya itu gunung sendiri. Apalagi kata saya pribadi tadi, trekking Cikuray beda. Kata abang pedes. Iya, betul. Seolah dengkul kena jidat. Baik, terus ada juga yang menanyakan nih Kang, kira-kira persiapan untuk mendaki Cikuray walaupun mendaki gunung itu semuanya sih sebenarnya persiapannya sama ya, mulai dari fisik, peralatan dan sebagainya. Apakah ada persiapan khusus untuk pendakian Gunung Cikuray Kang dengan gunung lainnya gitu? Mungkin untuk yang mungkin gak jauh beda sih, Bang. Cuman ada khususnya karena tidak sedikit ketika memang mendengar Cikuray itu, oh ternyata ketinggian Cikuray itu cuman segini gitu, Bang. Jadi sehingga orang lupa bahwa apa sih resikonya ketika mendaki Gunung Cikuray, terus seperti apa treknya. Kebanyakan orang mungkin gak merhatiin ke situ. Kebanyakan orang nilainya bahwa ada gunung yang lebih tinggi dari Cikuray. Sehingga kadang-kadang ada timbul rasa menyepelekan bahwa oh Cikuray cuman ketinggiannya segitu, sehingga dia prepare-nya kurang. Jadi untuk yang mau ke Cikuray harus lebih safety lagi, harus disiapkan lagi fisik sama mentalnya, karena trek Cikuray itu nggak segampang pendeknya ketinggian Cikuray tersebut. Jadi walaupun pendek tapi pedes. Ya, bisa dibilang begitu. Iya. Karena ini ngomong-ngomong baru turun juga ini teman-teman kami dan beberapa teman yang mungkin bisa kalian tonton di link di atas ini ya. Itu adalah explore kita yang dari Gunung Cikuray dan kebetulan ini baru turun. Jadi langsung kita bersilaturahmi ke kerabat-kerabat kami di sini untuk membahas tema dari sejarah Gunung Cikuray. Dan kembali ke temanya, yaitu tadi mengenai sejarah pendakian jalur Gunung Cikuray. Tadi kan walaupun pendek tapi pedas gitu Kang ya. Ada nggak semacam larangan khusus Kang untuk mendaki Gunung Cikuray ini? Apa nggak boleh ini itu gitu atau gimana? Ada nggak kira-kira? Kalau untuk larangan khusus yang lain nggak ada sih, Bang. Cuman yang lebih ditekankan lagi tetap kembali ke etika sopan santun. Kita layaknya kita bertamu. Jangan menganggap ketika kita mendaki, kita masuk ke hutan, kita merasa kita cuman masuk ke hutan kok, kita bisa masuk secara bebas. Padahal justru kita ke hutan itu etika sopan santunnya harus lebih ditingkatkan lagi, karena segala hal di luar logika, segala hal yang gak kita perhatiin itu di alam itu ternyata lebih banyak dan lebih sensitif lagi sebenarnya. Lebih sensitif lagi. Sensitif itu artinya bisa banyak terjadi hal-hal yang tidak ditentukan juga ya, maksudnya tidak sesuai dengan kadang logika gitu mungkin ya. Ya pada dasarnya sih persyaratan untuk mendaki Gunung Cikuray hampir sama seperti gunung-gunung lainnya, yaitu tetap tekankan tata krama gitu, Kang, sopan santun dan sebagainya. Ya, Kang Ade, selanjutnya mungkin pertanyaan mengenai dari kondisi yang ada pada Gunung Cikuray.
mengenai flora dan faunanya, kira-kira ada informasi apa nih Kang untuk kami-kami gitu dengan kondisi Cikuray saat ini? Oke. Khasnya gitu Khasnya lah. ya? Mungkin untuk khas-khas faunanya ya. Untuk Cikuray yang lebih terkenal itu sebutannya si Bagas. Si Bagas itu singkatan dari babi ganas. Padahal aslinya babinya nggak ganas, Bang. Gitu. Cuman orang ataupun pendaki yang masuk Cikuray kadang-kadang takut duluan. Jadi seolah-olah babi ini mau nyeruduk sih pendakinya. Padahal dia cuman nyamperin doang, tapi tetap ada jarak. Dia juga tetap walaupun kasarnya liar, tapi dia juga punya perhitungan. Terkecuali memang kembali lagi ke si pendakinya. Kalau misalkan pendakinya teledor, terus naruh barang di mana aja, apalagi logistik yang beraroma khas, pasti babi nyerang. Itu pun kalau kondisi tendanya sepi, gak ada pendaki. Tapi kalau ada pendaki, dia pun nggak berani Kang. Jadi mindset yang pendaki-pendaki bilang ada siapa Bagas ya, itu babi liar, itu sebetulnya nggak liar ya. Nggak liar. Tergantung dari kitanya. Iya. Jadi maaf Matong. Jadi kalau misalkan ketemu Bagas, yang pertama itu jangan lari. Yang kedua itu jangan naik pohon. Jangan naik pohon. Nah, sorry. Itu ada nih di Instagram ya. Iya. Ya mungkin pernah lihat ya Kang ya. Pendaki yang ketakutan pada naik pohon. Jadi itu salah ya? Bisa dibilang salah, Bang. Karena kenapa? Yang pertama ketika naik pohon, mending naik dengan keadaan nggak panik. Kalau misalkan panik, kita megangnya nggak pas, terus kita mijaknya juga keburu-buru karena takut kan, itu bisa celaka sendiri. Mendingan kita cuek aja. Kalau misalkan kita lagi jalan, ya jalan aja. Gitu, nggak perlu macam-macam. Misalkan yang paling dilarang itu lari. Jadi memang babi itu kayak nyamperin, kayak mau nyeruduk, padahal enggak. Dia juga tetap ada jarak space-nya gitu. Nggak mungkin langsung nyamperin, langsung nyeruduk, enggak. Nggak kayak gitu. Jadi intinya nggak usah panik lah. Nggak usah panik ya. Lalu kalau terjadi misalkan si Bagas tersebut ngambil atau memakan logistik kita, apa yang kita lakukan kira-kira? Ya kita kita usir secara biasa aja, jangan sampai kita timpuk atau apa. Karena kenapa saya bilang nggak boleh ditimpuk atau misalkan dilukain? Karena untuk adat di sini, kepercayaan di sini, dan memang itu udah beberapa kali terjadi di hutan khususnya Bagas, banyak terjadi ke orang yang ngelukainnya. Misalkan ketika kita nimpuk kena punggungnya atau kena lehernya, entah itu kebetulan atau memang itu berkaitan, si orang yang nimpuk itu sakit leher kalau misalkan nimpuk kena lehernya, atau sakit badan, bahkan ada yang memang terjadi fatal. Gitu. Ya. Jadi sebisa mungkin kalau memang tidak dirasa mengancam ya, urgent atau mengancam, betul, itu nggak usah diganggu macam-macam, usir biasa aja. Usir biasa aja. Untuk cara pengusirannya tadi gimana Kang kira-kira? Kita bisa diteriakin, atau kita megang misalkan kayu pendek, tapi jangan sampai dipukulin. Ya diusir biasa aja, dia juga pergi. Oh gitu. Ya. Oke. Selain adanya Bagas di Cikuray, ada apa lagi Kang untuk hewannya? Untuk hewan endemiknya yang kalau dulu Bang ya, dulu itu yang paling banyak elang. Makanya untuk logo Cikuray yang paling besar itu fauna yang diambil dari sekian banyak hewan itu elang. Dulu itu paling banyak elang, cuman sekarang hampir punah sih Bang. Hampir punah. Nah, ada beberapa jenis elang yang memang hampir punah karena masih banyak pemburu sih Bang. Intinya masih banyak pemburu liar yang nggak kekontrol lah, nggak kejaga gitu. Terus pernah dengar juga Kang, benar atau tidak, di Cikuray juga masih adanya macan ya atau harimau? Kalau harimau itu untuk antara harimau asli sama enggak, kita gak bisa bedain. Cuman untuk kepercayaan kami, kalau kita ketemu memang sama harimau asli, dia biasanya nunjukin taringnya, atau enggak tatapannya dia memang fokus ke kita. Cuman kalau untuk di Cikuray sendiri memang ada. Cuman untuk kepercayaan kami di sini untuk jenis harimau, saya rasa bukan memang harimau liar seperti biasa. Tapi kalau untuk macan tutul, macan kumbang masih ada. Masih ada. Tapi jauh dari trek. Gitu. Tidak ada di jalur pendakian yang jauh ya. Iya, jauh. Jadi
untuk pendaki nggak usah khawatir lah ya, terhadap hewan-hewan tersebut lah ya. Karena memang semua sudah dikondisikan tentunya. Iya, benar-benar. Dan lagi dari posko pun tentunya mereka saling berkoordinasi gitu kan ya, terhadap ada pendakinya berapanya, dari mananya gitu Kang ya. Jadi nggak usah khawatir, keberadaan kita di Gunung Cikuray itu selalu dipantau gitu Kang ya. Mengenai iklim Kang, ini kan kemarin sempat kita nyobain di ngecamp di pos 6, itu sangat lumayan lah, bukan nggak sangat sih, tapi dingin banget. Rata-rata di Gunung Cikuray itu berapa sih kira-kira suhunya itu? Kalau suhu tergantung musim Bang. Kalau musim hujan sih nggak nyampe minus. Tapi kalau musim kemarau itu sampai minus banget itu. Bisa sampai minus? Bisa sampai minus itu kalau musim kemarau, kalau misalnya musim kemarau panjang, debu aja bisa jadi salju Bang. Debu itu bisa bersalju ya. Sempat beberapa kali musim kemarau yang memang benar-benar sampai minus. Itu debu sama daun tuh sampai bersalju. Itu terjadi hanya musim kemarau aja. Kalau untuk musim hujan rata-rata nggak begitu dingin, nggak sampai minus ya. Masa nggak begitu dingin? Saya semalam sampai kabulusannya. Kabulusan ya? Kabulusan. Itu hanya perasaan kali Bang. Perasaan. Itu apalagi ada temen yang namanya siapa, si Reja itu. Nggak tahu orangnya kemana kali. Udah di tenda langsung masuk ke tenda karena kenapa lu jago gitu kan. Bersih banget Bang gitu kan ya. Selain Gunung Cikuray yang lebih dingin lagi di Jawa Barat, kira-kira Kang Ade apa? Kalau untuk ini bukan Jawa Barat, Garut kali Bang ya. Garut. Untuk Garut yang paling dingin itu Papandayan tetap. Papandayan tetap. Karena di atas Cikuray gitu. Di atas Cikuray. Karena posisi Papandayan itu kan kasarnya lembahan Bang. Jadi Papandayan itu ketutup sama puncaknya. Jadi ketika kita ke Papandayan, kita nggak langsung ke topnya, ke puncak topnya, tapi ke lembahannya. Itu salah satunya namanya Pondok Selada. Dan tetap untuk rekor paling dingin tetap Papandayan. Di atas Cikuray itu. Ya, untuk Kang Ade, kira-kira tips untuk kami-kami nih para pemula, khususnya saya pendaki pemula, apakah ada teknik khusus gitu Kang untuk pendakian atau pada saat turun naik gitu ya di Gunung Cikuray itu, kira-kira ada tips nggak buat kita kira-kira? Untuk tipsnya ya, ini di garis bawahi bukan mengajarin Bang ya, tapi ini hanya sharing aja ya. Betul. Sharing pengalaman kita di sini. Mungkin kebanyakan orang cedera itu kalau di Cikuray, tapi gak tahu di gunung yang lain mungkin hampir sama sih mungkin. Untuk di Cikuray kebanyakan yang cedera itu pas turun. Ya, kalau untuk naik jarang orang yang cedera, kecuali memang dia ada bawaan penyakit misalkan asma atau apa. Jadi ini hanya di garis bawahi, hanya untuk sharing aja sepengetahuan kita di sini bahwa kenapa banyak orang yang cedera turun. Pas turunnya banyak yang cedera ketimbang naiknya. Mungkin yang dilihat ada beberapa hal yang mungkin dianggap sepele, padahal pernah kita coba pun, kami coba di sini, itu ternyata sangat-sangat membantu meminimalisir terjadinya cedera, misalkan cedera dari ankle ataupun lutut dan lain sebagainya. Salah satunya yang pertama, memang ini tetap mungkin ini hanya sekilas sepele, tapi mudah-mudahan ini bisa bermanfaat Bang ya bagi semuanya. Yang pertama, untuk teknik turun itu yang memang harus benar-benar diperhatiin. Mungkin karena kebanyakan orang pas turun itu enjoy karena mentang-mentang turun, terus kita asik nikmatin pemandangan. Di situ kita lengahnya. Jadi yang pertama itu kita harus fokus. Jadi pandangan itu fokus kepada trek atau jalur yang mau kita injak. Jadi kalau kita mau ngelihat ke samping, ke kiri, ke kanan, atau nikmatin pemandangan, diusahakan kita harus berhenti dulu. Jangan kadang-kadang orang selfie sambil jalan, tahu-tahu terpeleset. Duh, siapa tadi tuh yang selfie sambil jalan itu? Ada ya yang sambil jalan? Ada kan. Iya. Tadi ada tuh. Ketika asik kita turun asik jalan, terus kita nengok kiri kanan, sementara yang dipijaknya enggak benar-benar kita fokus ngelihat, terus kondisi badan juga lemah. Gitu kan. Nah, di situ banyak terjadi cedera. Itu salah satunya pandangan, harus fokus ke trek yang mau diinjak, yang mau kita lewatin. Yang kedua, untuk posisi badan Bang. Jadi posisi badan pun kita nggak selamanya harus tegak. Jadi kita harus bisa menyesuaikan kapan kita harus tegak lurus, kapan kita harus bungkuk.
Karena trek itu nggak datar posisinya. Jadi harus diingat bahwa badan itu nggak harus selamanya tegak berdiri, tegak lurus ke atas. Kita harus bisa membiasakan, bukan harus membiasakan kita menilai bahwa oh treknya seperti ini, badan kita harus gimana. Karena nggak sedikit ketika memang badannya kita tetap lurus, ketika nemu jalan yang terjal, dia gampang jompang, gampang jatuh, gampang terpleset. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, posisi lutut pun, posisi kaki harus tetap kita pun diperhatiin. Karena kebanyakan yang cedera itu antara kesleo, kram, itu kebanyakan yang terjadi, bahkan sampai ada yang patah juga, kepleset kebentur sampai patah. Itu dari hal yang sepele, Bang. Jadi ketika memang kita turun melangkah pun, posisi kaki pun harus kita seimbangkan. Jadi bukan hanya fokus penglihatan, terus posisi badannya harus bungkuk ataupun tegak lurus. Posisi kaki pun harus tetap kita perhatiin. Jadi ketika kita ngelangkah, tangganya setinggi apa, posisi kaki itu gak selamanya harus turun, gak selamanya harus tegak. Jadi kalau misalkan kita berjalan rata-rata ketika turun karena enjoy, terus posisi ngejatuhin karena kondisi kita lemas kan ya. Jadi gak begitu diperhatiin. Posisi kaki juga tegak lurus, otomatis tenaga pun akan tertahan. Diusahakan posisi lutut harus kayak per. Harus kayak per. Kayak per. Jadi keseimbangannya. Jadi tenaga pun gak tubrukan gitu, Bang. Gitu. Jadi kayak bantalan tuh langsung terkikis gitu ya. Jadi nggak gampang cedera lututnya. Terus posisi telapak kaki juga, kapan kita harus miring, kapan kita harus ngelangkah jauh juga kan itu. Nah itu kondisi seperti apa, Kang? Jalur seperti apa yang kita harus miring ya? Ya. Kaki miring itu kondisi seperti apa tuh? Mungkin kalau bahasa kami ya di sini tangga yang semacam perengan yang miring itu. Jadi posisinya gini, ketika kita ngelangkah, usahakan yang pertama itu cari undakan atau pijakan yang paling terdekat. Karena pertama kita pengen nyampe, kondisi karena udah lama pengen nyampe, kita ngelangkah seenaknya aja, ngelangkah jauh. Tanpa ada kita persiapan ketika yang mau dipijak itu miring apa enggak. Kalau misalkan posisi miring kita kakinya lurus ke depan, otomatis itu terpeleset. Jadi kapan kita harus ngelangkah sambil kakinya dimiringin sama badannya dijongkokin, kita harus merhitungin kapan kita harus berjalan lurus, langkah jauh sama posisi badan tegak. Itu mungkin hanya sebagian kecil sih, Bang. Ya sepengalaman kita, ya mudah-mudahan itu bisa bermanfaat untuk meminimalisir segala risiko ketika kita turun gunung, karena kebanyakan yang cedera itu pas turunnya. Cedera dan tersesat. Iya, benar. Karena saya sempat ya tadi merasakan jalur dari pemancar, pada saat turun itu banyak cabang-cabang juga tuh, Kang. Yang mana kadang-kadang suka bingung nih yang mana gitu kan. Nah untuk tipsnya gimana itu, Kang? Membedakan mana jalur yang benar dan jalur yang salah, kira-kira ada tipsnya nggak? Kalau untuk tips khusus mungkin nggak ada, Bang. Cuman yang perlu diingat itu kita jangan pernah sekalipun mencoba trek yang benar-benar kita nggak pernah atau nggak kita ketahui. Ketika kita naik, diusahakan kita ingat trek mana nih yang kita lewatin. Kalau memang ingat, kalau misalkan enggak ingat, ya mudah-mudahan ada rombongan lain. Kalau enggak, karena kan enggak bedain. Ketika memang trek yang sering dilewatin, itu kan kikisan tanahnya juga kelihatan. Lebih jelas ya. Berbeda dengan trek yang kadang-kadang karena kecapean kita susah nih, ini kemana gitu kan. Ya kita lihat aja. Kalau untuk trek yang memang udah sering dilewati, rata-rata tanahnya pure jelas. Gak ketutup semak-semaknya, kelihatan jejak-jejak gitu. Oke. Ya mungkin sekarang ke Abah Ucok. Tadi persiapan Abah ya, persiapan untuk mendaki Gunung Cikuray seperti apa gitu versinya Abah Ucok? Jadi persiapan untuk ke pendakian, trekking ke Gunung Cikuray, yang paling pokok utama mungkin tip dari saya mental. Nggak cukup dengan bawaan logistik atau stamina atau fisik yang kuat, kalau mentalnya loyo segalanya nggak istilahnya tujuan ke puncak itu tujuan. Kadang-kadang di tengah jalan down, nggak nyampe.
Contoh misalkan dulu temen-temen kita juga Ki Daru. Memang baru nyampe ke pos 3 memang mental kuat sih, dikarenakan ada alasan Ki Daru tuh ada orang trouble di atas, dia turun lagi seolah memandu yang trouble tersebut. Tapi tip dari saya pribadi, mental harus benar-benar mental. Terus banyak istilahnya orang karena mentalnya setengah, maaf, kedinginan jadi repot. Itu di alam. Terus kecapean, alasannya naik Cikuray itu udah bukan jadi alasan sih, namanya naik gunung, trekking ke gunung, apalagi trekking Cikuray paling beda. Pedes. Ya, mungkin pedes sebutannya. Nggak ada bonus, nggak ada THR. Itu trekking Cikuray. Apalagi Bang tunjangan buat hari raya nggak ada. Jadi mental harus benar-benar kuat. Terus tambah lagi di samping mental tersebut, mungkin nih buat kalian atau anak-anak yang mau bertamu ke Cikuray, intinya ke Cikuray. Jadi paling pokok utama mental, Bang. Kalau mental jelek, jangan coba-coba naik gunung. Mungkin kalau versinya saya, Kang ya, mohon maaf kalau misalnya saya kurang paham. Iya. Kalau menurut versinya saya, disebut mental itu apakah sama halnya dengan niat gitu? Jadi sama seperti perbandingannya sama seperti yang barusan, mental sama seperti niat. Enggak seperti itu. Contoh misalkan, maaf, paparannya mungkin beda ya, atau cara memaparkan. Misalkan kita niat ke Gunung Cikuray, tapi nggak jadi, tapi tetap naik gunung ke gunung yang lain, itu niat mungkin, ya. Kalau mental, mau masuk ke gunung manapun, mental harus kuat. Kalau mentalnya nggak kuat, niat bisa down, bisa nggak jadi juga. Sama seperti fisiknya kuat, mentalnya kuat, nggak ada logistik, jalan kan? Jadinya seperti itulah. Terus ditambah lagi dari saya pribadi ini, mungkin dari kami yang ada di sini, dari anak-anak semua penggiat, jangan coba-coba kalau naik gunung menyepelekan. Menyepelekan apa nih? Ketinggian atau kependekannya itu gunung sendiri. Apalagi kata saya pribadi tadi, trekking Cikuray beda. Kata Abang pedes. Iya, betul. Seolah dengkul kena jidat. Ya. Kena dagu, jidat kena dagu. Biasa. Itu seolah-olah seperti itu. Jangan sampai menyepelekan naik gunung manapun, gunakan tata krama atau etika sopan santun. Itu paling pokok utama. Ditambah istilah apa sajalah yang ada di gunung harus bisa mengedukasikan. Itu yang paling pokok, mengedukasikan apa yang dicari atau niat apa. Cuma naik gunung, pecinta alam dan penikmat alam beda. Nah, tolong dijelaskan tuh pada kami. Mungkin setiap orang mencintai alamnya itu sendiri, ya. Tapi tidak sedikit ataupun banyak orang cuman istilahnya bukan mencintai, tapi menikmati. Cuman menikmati. Ini dikarenakan menyangkut trekking atau pendakian Gunung Cikuray. Kalau cuman menikmati alam, nggak usah naik puncak. Udah cukup misalkan di kebun teh aja. Alamnya sama, dinginnya sama. Iya benar. Terus kalau penikmat bawa kopi, sampah nggak dibawa. Nyeduh kopi misalkan di atas, itu cuma nikmati doang. Jadi harus mengedukasikan. Stop vandalisme. Jangan istilahnya memotong pohon atau main tebang pohon
Jangan bakar-bakaran di atas. Silahkan membakar pohon yang sudah kering atau ranting yang sudah kering tanpa terkecuali kalau ada teman kita misalkan nih naik gunung kedinginan, hipo. Boleh menyalakan api unggun. Itu harus mengedukasikan. Dikarenakan kita udah tua, minimal pengalaman kita dikasih tahu ke anak-anak baru. Kita nggak dibilang udah senior naik gunung, nggak ada senior, nggak ada junior sekarang kalau naik gunung. Apalagi ada perbedaan pecinta dan penikmat. Betul. Jadi itulah teman-teman ya yang harus kita benar-benar tanamkan pada mindset kita sebelum kita menentukan jadi seorang pendaki gitu ya. Yeah. Tentukan dulu kita ini pengen jadi seorang penikmat atau pecinta gitu. Kalau penikmat ya tadi mendingan ke kebun teh aja bawa kopi serenceng gitu ya, bawa kopi gitu. Betul, sama juga gitu. Tapi kalau pecinta ya tadi ya bener kata Abah Ucok. Jadi kita benar-benar merawat alam gitu, menjaganya, tidak merusak seperti itu gitu ya. Ya oke, baik teman-teman, sebelum kita akhiri sesi ini kita mau coba mungkin ada tambahan sedikit mungkin gitu ya dari Kang Ade, kira-kira ada tambahan apa sebelum kita mengakhiri dari obrolan ini. Silakan Kang Ade. Mungkin tadi ada yang kelewat Bang. Mungkin ada satu yang nggak kita bahas. Ini wajib, ini diwajibkan, bukan hanya ke Cikuray, ke gunung manapun mungkin sama. Jadi ketika memang kita mau mendaki, kita wajib meregistrasi atau mendaftarkan tim, ataupun misalkan mendaki sendiri atau satu tim, kita wajib daftar ke pos yang memang sudah tersedia. Jadi kita gak boleh kasarnya, kalau untuk bahasa kami Slonong Boy, itu resikonya sangat tinggi ketika memang kita naik Slonong Boy. Mending kita aman, kalau misalkan terjadi trouble, siapa yang tahu yang bisa bantu kan gitu. Yeah. Itu diwajibkan ketika naik pun kita lapor, terus turun pun harus lapor khusus untuk ke Cikuray, karena nggak sedikit orang yang naik lapor karena mungkin ngerasa udah aman gitu Bang, tahu-tahu turun. Karena aturan di sini khusus untuk Cikuray, ketika memang ada jam tertentu yang taruhlah ketika memang contohnya seharusnya jam 3 udah turun, terus jam 5 belum lapor kan gitu, padahal mereka udah turun, ya otomatis tim dari penjaga pendakian pasti nyariin. Mending kasarnya aman, kalau misalkan nggak aman itu bisa repot juga. Jadi khusus yang untuk ke Cikuray, mungkin ke gunung yang lain pun sama, ketika naik gunung wajib naik lapor, turun pun harus lapor. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika memang ada trouble di jalur, diusahakan memberi informasi. Kalau misalkan nggak bisa langsung ke pos pendaftaran, bisa nitip pesan ke pendaki yang turun gitu. Terus tambahan sedikit, ini hanya sebagai mungkin takut beda pandangan Bang ya. Tadi ada yang nggak dibahas. Ada beberapa hal yang memang perlu diperhatiin. Jadi ini pengamatan mungkin antara saya beda persepsi ataupun enggak, ini mohon dimaafkan. Ada penurunan. Jadi dari tahun 2017 yang kita amati, itu ada penurunan yang memang, oh ini pendaki ini apa sih yang membuat perubahan dari si pendaki itu tersebut. Contohnya kalau dari 2017 ke sana Bang, jadi benar-benar diperhatiin, jadi apa nih resikonya ketika naik gunung itu apa, terus apa aja yang perlu disiapkan. Makin kesini banyak yang memang tidak diperhatiin Bang. Jadi kadang-kadang kita pun sebagai penggiat ya Bang, kadang-kadang kita ngerasa riskan gitu Bang. Jadi banyak pendaki yang memang naik itu hanya modal nekat. Gitu. Jadi pesan dari kami, diusahakan ketika memang mau melaksanakan kegiatan pendakian, di samping kita juga
harus tahu dulu apa resikonya, terus apa tujuan kita mendaki, karena nggak sedikit ketika kita mendaki, banyak orang yang ngerasa wah, bisa dibilang korban foto atau korban yang lainnya Bang ya, bahwa ketika ngelihat di gambar, oh ternyata enak ya ngelihat di gambar, oh enak ya ngelihat di foto, ternyata ketika kita pas ngerasain tanpa ada persiapan yang benar-benar matang nih Bang, prepare baik dari peralatan atau fisik, mental dan lain sebagainya, ketika memang kita naik, kurangnya, minimnya safety prosedur, akhirnya terjadi cedera ataupun hal yang bisa dibilang fatal. Karena banyak besar resikonya sebenarnya kalau misalkan pendakian kurang persiapan baik dari mental, fisik ataupun peralatan dan logistik dan lain sebagainya. Jadi nitip untuk semua pendaki, khususnya mungkin Bang, karena kan makin kesini pendakian juga makin rame, harus benar-benar prepare-nya harus benar-benar diperhatiin lagi. Mulai dari manajemen waktunya dan segala macamnya harus benar-benar diperhatiin. Jangan karena kita melihat wah di atas itu indah, di atas itu enak, kita bisa ngumpul bareng-bareng kan sama kawan jalan rame, kita lupa apa nih yang perlu disiapkan. Mendaki itu nggak segampang apa yang kita lihat di media, jadi banyak hal yang memang perlu dipersiapkan, mulai dari fisik, mental, terus prepare, kita harus mengatur manajemen waktunya, kita harus melihat bahwa apa sih peralatan yang memang dibutuhkan untuk menunjang keamanan dan keselamatan pendakian. Betul. Terus kita juga harus melihat bahwa trek ini seperti apa, apakah ini treknya berpasir atau memang ini murni tanah sama akar. Jadi banyak pendaki yang memang ketika pakai peralatan bahwa naik ya naik aja, nggak ngelihat bahwa ini treknya seperti apa sih kan gitu. Tanpa Ini mikirin resiko lah. Iya, gitu. tanpa memikirkan resiko. Jadi ya naik aja, tahu-tahu ya terjadi cedera. Gitu, jadi harus benar-benar diperhatiin apa sih alat yang cocok untuk trek seperti ini, apa sih peralatannya gitu. Untuk mencari tahunya kira-kira gimana itu Kang Adi? Mencari tahu ya tadi trek Cikure itu seperti apa? Ya, karena kan sekarang udah banyak informasi di media Bang ya. Mungkin kita bisa tanya ke teman-teman yang udah naik, atau misalkan di Google juga banyak lah informasi bahwa Cikuray jenis gunungnya seperti apa, treknya seperti apa, terus gunung yang lain juga seperti apa gunungnya. Mungkin kalau misalnya nggak bisa nanya ke teman, ya mungkin bisa gali di media bahwa gunung ini seperti apa. Betul. Salah satu contohnya adalah video trek yang di atas ini. Kalian klik aja nih. Ini video kami yang udah mengeksplor seluruh jalur pemancar gitu teman-teman. Ya selanjutnya mungkin untuk satu lagi Bang, maaf mungkin ada tambahan satu lagi. Ini bukan hanya untuk Cikuray saja, tapi untuk ke semua gunung. Tolong patuhi peraturan-peraturan yang memang diterapkan di jalur pendakian tersebut, baik untuk ke Cikuray maupun ke gunung yang lain. Jadi harus dipatuhi bahwa aturan-aturan apa aja nih, peraturan yang memang mesti ditaati sama pendakinya, apa yang udah diterapkan sama si petugasnya tersebut, itu memang harus benar-benar dipatuhi, karena nggak sembarangan juga bikin peraturan. Jadi intinya ketika bikin peraturan, kenapa harus ditaati? Karena udah diperhitungkan, jadi resikonya ketika ngelanggar itu seperti apa gitu. Karena sekarang banyak bahwa ada aturan tapi tetap dilanggar. Kita pun nggak nekan misalkan wajib harus ditaati, enggak, tapi harus bisa mempertimbangkan ketika kita melanggar, ketika memang ada peraturan, kenapa ini ada peraturan kayak gitu. Ya intinya meminimalisir segala risiko yang terjadi. Betul. Kan gitu. Jadi peraturan itu dibuat supaya untuk mengamankan ya, juga. Betul. Ya, mengamankan pendakiannya ya, para pendaki tersebut ya, bukan betul. Karena dibuat-buat aja. Iya, gitu. betul. Oke, mungkin untuk sama satu lagi Bang, ya. maaf ya, potong. Mungkin banyak hal yang terjadi di gunung, salah satunya kesurupan Bang ya. Nyinggung lagi ke belakang nih. Iya. Nyinggung lagi ke belakang. Ini yang menarik baik kesurupan atau yang lain, bahwa tiap daerah, tiap gunung itu ada adat dan budayanya. Terus kenapa terjadi seperti itu? Kebanyakan yang terjadi bahwa ketika naik gunung itu ada hal-hal yang mungkin
kebiasaan di lingkungan yang mungkin dalam tanda kutip nggak baik diusahakan jangan diterapkan di gunung. Jadi ada pembatasan sikap ataupun perilaku yang biasa dilakukan di lingkungan masing-masing. Diusahakan ketika masuk ke gunung manapun, diusahakan Cikuray ya. khususnya di Cikuray itu tolong jangan dibawalah, ada pembatasan. Dan yang paling pokok jangan melakukan tindak asusila, karena tidak sedikit karena mungkin sekarang aturan makin ketat Bang ya, terus perkembangan zaman juga, pergaulan sekarang, jangan sampai gunung itu jadi tempat pelampiasan. Gitu. Karena nggak sedikit terjadi hal-hal yang fatal karena mungkin sikap dari si pendaki itu. Tadi Bang Ade mengatakan jangan membawa, maksudnya tanda kutip membawa apa nih? Membawa di sini salah satunya narkoba ataupun minuman keras yang lainnya Bang. Karena kenapa? Di samping memang kembali lagi ketika kita bertamu ya Bang ya, ketika kita yang ditekankan harus ada sopan santun, etika dan estetikanya. Ketika kita memang mengkonsumsi barang obat-obatan terlarang, di samping kita mengurangi dari sikap sopan santun tersebut, kedua memang membahayakan si dirinya pribadi. Secara fisik. Ketika kita normal pun kita ngerasakan kadang-kadang kewalahan, apalagi kita dipengaruhi sama hal-hal tersebut. Gitu. Oke, baik. Lalu mengenai hal mistisnya mungkin kan ya, apakah ada larangan sesuatu gitu untuk Cikuray? Yang paling ditekankan tetap kembali ke sopan santun, salah satunya ketika kita memang sikap kita ya, sikap dan perilaku kita jangan senonoh lah, jangan kasarnya sembrono, jangan sembrono. Dari bahasa kita jangan sembarangan mentang-mentang kita udah sering naik gunung, ini ke gunung manapun khususnya Cikuray Bang ya, harus lebih ditekankan lagi. Kita jangan ngerasa saya pernah ke gunung yang lain, bahasa kita bebas aja dikeluarkan, dalam tanda kutip bahasa yang tidak semestinya diterapkan, itu jangan. Oke, baik. Sebelum kita mengakhiri dari sesi tanya jawab mengenai sejarah dan jalur pendakian Cikuray ini, bagi teman-teman yang ingin bersilaturahmi atau ingin menjadi seorang pecinta alam ke Gunung Cikuray, mungkin bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini teman-teman ya, untuk bisa menghubungi langsung dengan beliau-beliau ini, Kang Ade dan Abah Ucok. Baik, mungkin itu aja kali ya, Kang Ade dan Abah Ucok ya. Terima kasih banyak ya Kang Ade dan Abah Ucok atas informasinya, mudah-mudahan bermanfaat buat kami semua. Ya teman-teman, itu aja dari kami. Terima kasih yang udah menonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, aktifin loncengnya, dan share ke teman-teman kalian untuk berbagi informasi ini. Mohon maaf juga bila mana ada kesalahan, baik itu sengaja maupun tidak disengaja di obrolan ini. Kami semuanya mungkin ya namanya manusia ya Abah ya, ya Kang, suka keceplosan atau kayak gimana. Yang pastinya kita hanya ingin mengedukasi saja untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.